Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan tentang keamanan siber kebocoran data BPJS Kesehatan Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Angela Lukita Santoso, NIM 187251076 dari Prodi Sistem Informasi S1, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Akila Mirza Ferdian dengan NIM 187251077 dari Prodi Sistem Informasi. Eh, untuk latar belakang, dalam era digital, keamanan data pribadi menjadi salah satu isu penting yang perlu mendapat perhatian serius, terutama pada sektor publik yang mengelola informasi sensitif masyarakat. Pentingnya perlindungan data pribadi, khususnya dalam bidang kesehatan. Perlindungan data pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat Indonesia saat ini belum berjalan maksimal. Ditunjukkan dengan banyaknya pelanggaran terhadap penyalahgunaan data pribadi akibat dari semakin berkembangnya digital platform yang tidak disertai perlindungan hukum yang memadai. Dalam hal ini, kebocoran data BPJS Kesehatan menjadi titik permasalahan utama yang harus dianalisis lebih lanjut. Kebocoran data BPJS tahun 2021 menjadi salah satu contoh nyata bagaimana pelanggaran keamanan siber lebih dari 279 juta data pribadi termasuk nama, NIK, alamat, nomor telepon, dan data kesehatan dilaporkan bocor dan diperjualbelikan di forum daring. Akibat meningkatnya jumlah pengguna teknologi, informasi menyebabkan isu mengenai perlindungan data pribadi menjadi hal yang serius. Karena penyebaran dapat dilakukan dengan mudah dan cepat melalui teknologi, sehingga menimbulkan resiko kebocoran data pribadi seseorang. Maka dari itu, jika tidak terjadi kebocoran data pada suatu instansi, maka instansi tersebut haruslah menjadi pihak yang bertanggung jawab penuh akan adanya kebocoran data tersebut. BPJS seharusnya memiliki perlindungan yang baik. Hal ini bisa dilakukan dengan investasi yang lebih besar di bidang keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus kebocoran data BPJS Kesehatan dari perspektif etika keamanan siber. Dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengkaji faktor-faktor penyebab kebocoran, dampak etis yang ditimbulkan, dan tanggung jawab moral institusi terkait. Hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi yang aplikatif untuk meningkatkan keamanan data dan membangun kepercayaan publik melalui penerapan etika profesional yang baik. Selanjutnya, rumusan masalah. Jadi kami eh, dapat mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa faktor-faktor penyebab terjadinya kebocoran data BPJS Kesehatan tahun 2021 di Indonesia? Yang kedua, bagaimana dampak kebocoran data tersebut ditinjau dari perspektif etika keamanan siber? Yang ketiga, bagaimana strategi etika dan teknis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan data serta membangun kembali kepercayaan publik? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, tujuan penelitian. Pertama, untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kebocoran data BPJS Kesehatan tahun 2021 di Indonesia. Kedua, untuk menganalisis dampak kebocoran data tersebut dari perspektif etika keamanan siber. Ketiga, untuk merumuskan strategi etika dan teknis dalam meningkatkan perlindungan data serta membangun kembali kepercayaan publik. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan faktor penyebab kebocoran data BPJS. Yang pertama, sistem keamanan TI lemah dan tidak ada pemantauan berkelanjutan. Akibat membuka celah bagi para pelaku keamanan siber untuk menyusup. Yang kedua, implementasi kebijakan keamanan siber kurang optimal. Yang ketiga, minim pelatihan staf dalam mengenali ancaman siber. Eh, Dua faktor ini menjadi dampak yang mendalam. Sama yang seperti saya jelaskan sebelumnya, dapat menjadi potensi penyalahgunaan data untuk kegiatan ilegal seperti pencurian identitas dan pelanggaran keuangan lainnya. Yang keempat, serangan eksternal seperti hacker. Pada kasus kebocoran data pribadi penggunaan BPJS Kesehatan, hasil investigasi menemukan bahwa akun bernama Coach menjual data pribadi di Reddit Forums. Akun Coach sendiri merupakan pembeli dan penjual data pribadi. Studi forensik digital yang dilakukan setelah insiden tersebut mengungkapkan bahwa data sebanyak 279 juta
pengguna terpapar dan dijual di forum daring. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi belum menjadi prioritas utama dalam pengelolaan teknologi di BPJS Kesehatan. Baik, selanjutnya. Selanjutnya, yaitu dampak dari perspektif etika keamanan siber. Pertama, privasi 279 juta peserta terancam. Data pribadi seperti nomor induk pendudukan, alamat, nomor telepon, dan data kesehatan bisa dipakai untuk pencurian identitas, penipuan online, hingga pemerasan. Kedua, pelanggaran tanggung jawab moral dan integritas institusi. BPJS seharusnya menjaga kerahasiaan data masyarakat. Gagalnya perlindungan ini melanggar prinsip etika profesi, tanggung jawab, keadilan, dan integritas. Yang ketiga, turunnya kepercayaan publik. Ketika data bocor, masyarakat jadi ragu apakah lembaga negara mampu melindungi informasi sensitif. Dampaknya, citra institusi turun dan bisa mempengaruhi stabilitas layanan publik. Selanjutnya, strategi etika dan teknis untuk perbaikan. Pertama, audit sistem dan penerapan enkripsi data. Sistem perlu diaudit rutin untuk menutup celah keamanan. Enkripsi membuat data tidak bisa dibaca meski berhasil dicuri. Kedua, pemantauan keamanan secara berkelanjutan. Ancaman siber selalu berkembang, jadi harus ada monitoring 24/7 agar serangan bisa dideteksi sejak dini. Ketiga, pelatihan keamanan siber bagi staf. Banyak kasus bocor karena human error. Dengan pelatihan, staf bisa lebih waspada terhadap phishing, malware, atau serangan hacker. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data. BPJS harus terbuka pada publik jika ada insiden serta bertanggung jawab penuh dalam penanganannya. Transparansi bisa memulihkan kepercayaan. 5. Pengembangan kode etik perlindungan data. Selain teknis, ada aspek etika. Lembaga perlu punya kode etik jelas soal bagaimana data pribadi diproses, disimpan, dan digunakan agar tidak disalahgunakan. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan kasus kebocoran data BPJS Kesehatan pada tahun 2021 menjadi bukti nyata lemahnya perlindungan data pribadi di Indonesia yang mengindikasikan adanya celah dalam keamanan siber. Kebocoran yang melibatkan data sensitif lebih dari 279 juta berdampak besar terhadap kepercayaan publik dan privasi individu. Dari perspektif etika, insiden ini menekankan pentingnya tanggung jawab moral dan profesional dalam pengelolaan data. Prinsip-prinsip etika profesi seperti tanggung jawab, keadilan, otonomi, dan integritas moral menjadi dasar yang harus diterapkan dalam sistem keamanan diperoleh organisasi seperti BPJS Kesehatan. Selain itu, pendekatan etika, utilitarianisme, dan deontologi menunjukkan perlunya kebijakan yang tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada kewajiban melindungi data pribadi peserta secara etis dan menyeluruh. Maka dari itu, jika terjadi kebocoran data pada suatu instansi, maka instansi tersebut harus bertanggung jawab penuh akan adanya masalah tersebut. BPJS seharusnya memiliki perlindungan yang baik. Hal ini bisa dilakukan dengan investasi yang besar di bidang keamanan. Selanjutnya, daftar pustaka. Kita menggunakan 2 artikel dengan judul Etika Keamanan Siber, Studi Kasus Kebocoran Data BPJS Kesehatan di Indonesia. Dan yang kedua, judulnya Analisis Privasi Data Penggunaan dalam Instansi BPJS Kesehatan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.